Hai teman-teman, kali ini aku akan membantu menjelaskan tentang konfigurasi dasar router. Nah, tapi sebelum kita masuk ke konfigurasi dasar router, ada baiknya kita tuh perlu tahu router itu sendiri tuh apa gitu. Nah, mungkin teman-teman dalam ilmu jaringan komputer ini mungkin teman-teman sering mendengar istilah router, switch gitu. Nah, sebenarnya ada perbedaan yang mendasar sekali yang membedakan antara si router dan switch ini gitu. Dimana router itu fungsi utamanya adalah menghubungkan jaringan-jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda gitu. Jadi dua atau lebih jaringan yang berbeda. Sedangkan switch sendiri fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan device-device dalam satu jaringan yang sama gitu. Di dalam router sendiri ada beberapa konfigurasi yang bisa kita lakukan. Kita perlu mengenal beberapa mode yang ada di dalamnya gitu. Ada beberapa mode. Yang pertama itu ada setup mode. Nah, setup mode ini adalah mode pertama kali ketika router ini selesai terinstall atau ketika router ini pertama kali dinyalakan, belum ada konfigurasi apapun, secara default router dalam kondisi baru atau router dalam kondisi setelah di reset gitu. Nah, kalau kita aplikasikan dalam paket tracer ya, anggaplah kita mau ambil yang ini. Nah, ketika kita buka, kita masuk ke CLI. Ini masih proses proses menyalakan gitu. Nah, dalam kondisi ini adalah setup mode gitu. Nah, setup mode ini kita di sini tuh nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kita cuman bisa melakukan beberapa beberapa monitoring aja gitu. Ini kita no aja. Nah, untuk mengetahui apa aja yang bisa kita lakukan di sana, itu sebenarnya kita ulang dulu. Jadi di dalam paket tracer ini ada sintaks yang bisa kita lakukan. Kalau kita nggak ngerti di sana itu sintaksnya yang dikenali apa aja, itu kita ketikkan aja tanda tanya gitu. Nah, kalau kita ketikkan tanda tanya, dia akan memberikan suggestion gitu, atau dia akan menunjukkan list sintaks apa aja yang bisa kita panggil di sana gitu. Nah, di dalam setup mode ini emang ini kayak pintu gerbang pertama kali yang kita temui ketika kita membuka router maupun switch sebenarnya. Nah, kalau kita tuliskan no, maka ini dalam keadaan masih dalam keadaan setup mode ya. Di sini yang kita lakukan cuman press enter aja. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam user mode. Jadi mode kedua dalam router ini adalah user mode. Nah, di dalam user mode ini nggak banyak akses yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan monitoring ya di sini. Jadi kalau kita mau tahu apa aja yang bisa kita lakukan di sini, kita bisa ketikkan tanda tanya di sini. Nah, ini ada connect, disable, disconnect, enable, dan berikut keterangannya ya. Misalnya show running system information. Jadi yang kita lakukan di sini cuma bisa melihat informasi sistemnya. Jadi ini kayak sisi terluarnya aja yang bisa kita lakukan di sini gitu. Nah, selanjutnya atau bisa kita coba misalnya show tanda tanya. Nah, kita bisa lihat apa aja gitu. Yang bisa kita lihat ARP, CDP, class map, clock, controller, crypto, dan lain sebagainya. Nah, kemudian mode ketiga adalah privilege mode. Privilege mode. Nah, privilege mode ini adalah di mana kita di dalamnya itu kita bisa melakukan monitoring juga, tapi lebih banyak, dan juga melakukan troubleshooting di sana. Kita untuk masuk ke dalam privilege mode, kita perlu mengetikkan sintaks enable. Nah, di dalam paket tracer itu sebenarnya, atau di dalam Cisco sendiri itu sebenarnya tidak perlu kita tuh mengetikkan sintaks secara utuh gitu. Misalnya enable, kita bisa singkat misalnya E sama NN gitu aja, EN gitu aja. Nah, itu sebenarnya udah bisa dikenali selama tidak ada EN yang lain. Contoh, tadi kita di dalam user mode itu kan
misalkan kita mau masuk ke clock, kita ketikkan CL. Nah, itu dia akan memberikan keterangan bahwa itu adalah sebuah sintaks yang ambigu. Kenapa? Karena yang terbaca di dalam show ini itu CL itu ada dua, class map sama clock. Nah, untuk yang seperti ini berarti kita harus mengetikkan, mungkin ditambahin satu huruf lagi atau dua huruf lagi sampai dia menemukan sebuah sintaks yang unik gitu. Misalnya CL kan dia masih terbaca ambigu. Kalau kita masuk ke clock berarti CLO gitu. Kan udah nggak ada CLO lagi di sini gitu. Jadi dia akan langsung mengenali bahwa CLO itu adalah clock yang dimaksud gitu. Sama halnya dengan di sini. Kalau kita exit lagi, kita ketikkan tanda tanya. Kalau kita ketikkan E gitu aja, maka dia akan ambigu. Dia bingung mau masuk ke enable apa ke exit. Tapi kalau kita ketikkan EN, maka dia akan langsung mengetahui bahwa EN yang kita maksud di sini adalah enable gitu. Oke, selanjutnya ini kita sudah di privilege mode ya. Nah, di dalam privilege mode ini apa aja yang bisa kita lakukan? Nah, udah lumayan banyak ya. Jadi kita bisa ini misalnya show-nya aja. Show. Nah, kita bisa lihat apa aja di sini. Nah, ini banyak ya. Kita bisa lihat biasanya sih kalau untuk materi-materi selanjutnya biasanya kita menggunakan show di dalam privilege ini untuk melihat IP root, untuk melihat VLAN, untuk melihat interface gitu biasanya. Oke, sekarang kita lanjut ke mode berikutnya, ada global configuration mode. Nah, di sini barulah kita bisa melakukan banyak sekali konfigurasi gitu. Nah, untuk masuk ke dalam sana kita ketikkan configuration terminal atau bisa kita singkat biasanya configure terminal. Nah, biasanya kita bisa singkat dengan, kalau aku pribadi biasanya aku cuman cons spasi T gitu aja. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan di sini? Banyak banget ya. Kita bisa masuk ke interface mode, itu juga lewat sini. Mode selanjutnya adalah tadi sudah sempat singgung ya. Mode selanjutnya itu ada interface mode. Nah, ini kita masuknya lewat global global configuration. Kebetulan router yang tak pilih ini adalah router yang masih kosong ya, artinya dia tidak punya port apapun di sini. Atau kalau kita ngecek di interface ini di tab config, kemudian kita masuk ke bagian interface, ini tidak ada port yang tersedia. Nah, kita bisa tambahkan secara manual. Ini tinggal di drag aja, kita letakkan di sini. Jangan lupa kondisi routernya harus dalam keadaan off. Jadi saklarnya dimatikan dulu. Kita tambahkan, anggaplah kita mau kasih 3. Nah, kita nyalakan. Maka di sini dia akan restart. Nah, setelah dia restart, kita cek di sini. Di interface sudah tertambahkan interface 3 biji ya. Tadi kita tambahkan CFE kan 3 ya, ada 3 ya. 1 2 3. Nah, di sini juga sudah bertambah interface-nya ada 3, yaitu Fast Ethernet 00, Fast Ethernet 10 dan juga Fast Ethernet 20. Nah, ini sudah bisa kita gunakan. Kita hapus dulu. Nah, kemudian misalkan kita tambahkan switch, kemudian kita tambahkan masing-masing switch, anggaplah kita punya 2 PC. Nah, kita otomatis saja biar cepat. Nah, kalau kita cek di sini, kita hover aja. Nah, di sini di keterangannya portnya ada 3, yaitu FA00, FA10 sama FA20. Yang terhubung ke switch 0 adalah FA00, yang terhubung ke switch 1 adalah FA10. Nah, ini kita bisa masuk, misalnya mau ngasih IP untuk FA00. Nah, kita masuk ke enable dulu, configure terminal, interface FA00. Nah, di sini kita bisa menambahkan IP biasanya. Gitu, ini interface mode ada di sini. Nah, kemudian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di sini. Contohnya,
Kita misalnya ini kita exit dulu ya, kita keluar dari interface mode-nya, kita kembali ke global configure mode. Kita mau merubah nama hostname-nya. Kalau kita arahkan ke config, hostname sekarang adalah router. Nah, itu yang membuat di sini tertuliskan nama router. Ini sesuai dengan hostname-nya. Kalau kita ingin rubah, misalnya ingin kita rubah menjadi jaringan gitu, maka kita ketikkan hostname jaringan. Nah, maka secara otomatis yang tampil di sini bukan lagi router tapi jaringan. Di sini pun juga secara otomatis berganti gitu. Kemudian ada satu sintaks yang bisa kita lakukan untuk mencegah translasi otomatis gitu. Maksudnya apa? Nah, ketika kita punya sebuah router, kemudian kayak kita salah aja gitu, ketik sintaks yang memungkinkan si router ini untuk, karena dia nggak punya di database-nya, dia nggak mengenali itu, maka dia akan secara otomatis mencari gitu. Nah, contohnya, nah seharusnya kan enable, tapi karena salah gitu ya, jadi dia tuh kayak berusaha mencari gitu, ENN ini kira-kira apa. Nah, ini prosesnya lama, ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita ketik apapun nggak bisa, kita Ctrl C juga nggak bisa. Biasanya kan kalau kita di command prompt, kita mau cancel kan, kita ketik kita tinggal tekan Ctrl C. Nah, tapi karena ini dia lagi proses translating, maka ini nggak bisa diapa-apain, dan ini lumayan lama, jadi wasting time gitu. Nah, supaya tidak terjadi seperti ini, kita bisa ketikkan no IP domain lookup. Nah, kita coba melakukan hal yang sama. Nah, dia langsung ada keterangan bahwa ENN itu nggak dikenali gitu. Nah, kemudian kita bisa memberikan password. Nah, tadi kan dari awal kalau aku ketik enable, dia bisa langsung masuk ke privilege mode. Aku ketik configure terminal, dia bisa langsung masuk ke global configuration mode. Nah, sebenarnya hal ini kan berbahaya ya, kalau misalkan ini dalam kehidupan nyata, kemudian ini emang digunakan untuk jaringan dalam skala yang lumayan besar, ini kan membahayakan, karena bisa jadi nanti ketika ada orang yang iseng atau apa masuk ke dalam konfigurasinya, kemudian merubah-rubah konfigurasinya, itu kan sangat dengan mudah bisa dia lakukan gitu. Nah, untuk mencegah itu semua, kita bisa memberikan password. Nah, di dalam router maupun switch ini sebenarnya ada 5 macam password, di mana 5 macam password ini dibedakan menjadi 2 jenis gitu ya. Yang pertama, ketika akan masuk ke privilege mode, artinya berarti kita nge-password privilege mode-nya gitu. Nah, ini ada 2 cara, menggunakan enable password dan juga menggunakan enable secret. Nah, perbedaannya adalah kalau enable password itu tanpa enkripsi, passwordnya bisa kita buka dengan mudah, kemudian kita masukkan gitu. Ketika kita ada di mode user mode gitu, kita bisa di privilege mode itu kita bisa cek. Nah, tapi kalau enable secret itu ketika kita membuat sebuah password, maka secara otomatis sama si routernya ini akan dienkripsi dulu gitu. Ini tipe password yang pertama. Yang kedua itu password untuk mengakses router, akan masuk ke routernya gitu. Nah, ini ada 3. Yang pertama itu melalui port console, yang kedua melalui port auxiliary, yang ketiga melalui port telnet atau SSH. Nah, ini merupakan virtual line ya. Nah, nanti kita akan coba satu-satu. Untuk konsol ini biasanya dari si routernya ini, bentar, kelihatan nggak ya? Nah, ini ya, ini port konsol, ini port auxiliary. Jadi port konsol ini merupakan ini RJ45 biasa. Nah, ujungnya itu biasanya kabelnya berupa
USB seri B gitu. Nah, kalau si ini auxiliary ini dia cuma ada di router ya. Kalau di switch nggak ada. Kalau konsol ini di switch pun ada. Kemudian kalau VTY itu biasanya pakai Ethernet biasa, fast Ethernet biasa. Nanti biasanya kalau VTY itu biasanya kita ngeceknya nanti akan melalui device yang terpisah gitu. Nanti kita sediakan PC. Kita akan sediakan PC di sini, dimana komunikasinya nanti menggunakan. Nah, karena ini router sama PC ya, dia kan ada di layer yang sama. Jadi kalau ada di layer yang sama, dia komunikasinya kabelnya menggunakan cross. Nah, fast Ethernet di sininya kita ke fast Ethernet juga. Kemudian konsolnya nanti kita masukkan ke konsol, masuknya ke sini ke RS232. Gitu. Kemudian kita masuk ke router. Kita beri password untuk ininya, apa namanya? Untuk masuk ke privilege mode-nya. Nah, ini bisa kita pilih mau enable password apa enable secret. Kita ke enable password dulu. Nah, sintaksnya adalah enable password, kemudian password yang diinginkan apa. Misalnya Cisco. Nah, ini kalau kita coba, kita exit, kita mau masuk nih, kita ketikkan enable. Nah, ini kita diminta memasukkan password. Kita ketikkan Cisco. Nah, maka dia akan masuk. Nah, ini kita kalau mau cek, kita ketikkan show running config, kemudian include password. Nah, di sini jelas tertulis ya no service password encryption, artinya password yang kita daftarkan di sana tuh nggak terenkripsi gitu. Dan di sini tertulis jelas bahwa passwordnya adalah Cisco. Nah, ini akhirnya gampang untuk diretas gitu. Nah, langkah yang bisa kita lakukan di sini ketika kita sudah terlanjur memasukkan sebuah password tanpa enkripsi, kita bisa memasukkan di sini service ya, ke conft dulu, terus service password encryption. Nah, kemudian kita exit, kita cek lagi show running include password. Nah, di sini yang tadinya no service password encryption, di sini sekarang sudah tertuliskan bahwa dia passwordnya sudah terenkripsi, di mana enkripsinya ini adalah tipe 7. Nah, ini adalah password setelah dienkripsi. Jadi user tidak bisa tuh menebak-nebak. Nah, tapi masalah lainnya adalah enkripsi tipe 7 ini tidak terlalu kuat gitu, tidak terlalu safety gitu, karena sekarang itu di internet banyak sekali website yang menyediakan jasa decryption gitu. Jadi bisa didecrypt dengan mudah. Kita tinggal memasukkan ini, kemudian kita masukkan ke webnya sana, maka dia akan melakukan proses deskripsi dengan mudah gitu. Nah, langkah yang bisa kita lakukan lagi untuk memperaman lagi, kita bisa menggunakan secret. Jadi kalau tadi kita lakukan enable password, sekarang kita masukkan enable secret supaya terlihat berbeda. Kalau tadi kita menggunakan Cisco, sekarang di sini kita menggunakan Cisco 2. Nah, di sini kalau kita exit, kita cek lagi. Ini berarti include secret ya. Nah, di sini tertulis bahwa dia terenkripsi menggunakan tipe 5. Tipe 5 itu adalah, kita bisa ceknya di sini. Enable secret, kemudian tanda tanya. Nah, tipe 5 enkripsinya itu menggunakan MD5. Kita coba, kalau misalkan ini kan berarti kita tadi udah sempet enable password, kemudian enable secret. Berarti ada dua macam password yang kita masukkan, sedangkan itu untuk satu pintu gitu, sama-sama untuk pintu masuk ke privilege mode. Sekarang kita coba kira-kira password mana yang dia akuin gitu. Kalau kita exit, kita masuk enable. Ini sekarang aku masukkan misalnya
Cisco. Ini password yang tanpa yang dienkripsi terpisah tadi ya. Nah, dia ditolak. Kalau kita masukkan Cisco 2, dia bisa langsung masuk. Artinya adalah ketika kita memberikan password dan juga secret di sana, prioritas tertinggi yang dia baca adalah si secret gitu, karena dia lebih aman. Nah, ini password untuk dua tipe password yang bisa kita gunakan untuk masuk ke privilege mode. Sekarang ada 3 tipe password yang bisa kita lakukan untuk masuk ke routernya gitu. Yang pertama adalah konsol. Kita bisa masukkan configure terminal line konsol 0. Kenapa 0? Artinya adalah ketika kita masukkan line konsol 0, 0 ini adalah seperti angka biner ya. Seperti angka array. Kalau array itu kan elemen dimulai dari 0. Jadi kalau kita tuliskan line konsol 0, artinya adalah dalam waktu yang bersamaan jumlah device yang bisa atau jumlah koneksi yang bisa masuk secara bersamaan untuk mengakses sebuah router ini itu 1. Kalau misalkan kita tuliskan nanti ya biasanya di line virtual tuh, ini kenapa 0? Karena kita di routernya kan memang cuma punya satu port konsol gitu. Jadi kita tuliskan 0 aja. Kalau misalkan kita punya portnya 2 misalnya, dan dua-duanya bisa masuk secara bersamaan, bisa tersambung secara bersamaan dalam waktu yang sama, maka kita bisa ketikkan line konsol 01. Artinya adalah 0 sampai 1. 0 sampai 1 itu kan berarti terdiri dari 0 dan 1. Berarti ada 2 koneksi dalam waktu yang bersamaan yang bisa terhubung gitu. Kemudian kita masukkan password, misalnya jarcom konsol. Nah, login. Sekarang kita bisa exit. Nah, sekarang ini kan kita lagi ada di setup mode ya. Kalau aku klik enter, maka dia langsung dimintain password. Nah, password di sini adalah password yang kita masukkan ketika kita tadi setting line konsolnya. Karena ini line konsol kan untuk masuk ke dalam routernya. Ini berarti kita masukkan jarcom konsol. Nah, dia bisa masuk. Baru enable, terus password yang Cisco 2 tadi. Ini untuk line konsolnya. Kalau kita mau, ini kan tadi aku udah menghubungkan kabel konsol ke dalam PC 4. Nah, ini kita juga bisa cek dari sini. Kita tinggal masuk ke dalam terminal, oke aja settingannya, defaultnya. Ini kita exit. Nah, ini adalah tampilan awal, tampilan setup mode-nya. Kita enter, masukkan jarcom konsol. Nah, dia bisa masuk. Jadi sebenarnya yang bisa kita akses melalui PC 4 melalui kabel konsol ini adalah sama dengan seperti kita masuk ke dalam routernya sendiri gitu. Kemudian misalnya kita sekarang mau sekarang kita mau line aux ya. Ini juga sama, misalnya password jarcom aux login. Kita exit. Nah, di sini kita bisa cek show running config. Ini kita ke privilege mode dulu, kemudian kita ketikkan show running config. Nah, di sini ada line konsol 0, line aux 0 dan juga line VTY 04 gitu. Kalau misalkan kita ulang, jarcom aux login, exit, kemudian kita show running config lagi. Nah, ini udah ada keterangannya ya. Jadi line aux nya 0, passwordnya jarcom aux, kemudian
login gitu. Nah, sekarang kita mau coba yang terakhir adalah VTY gitu. Nah, kita bisa masukkan line VTY anggaplah 04. Artinya di dalam komunikasi virtual line ini kita mengizinkan sebanyak 5 koneksi dalam waktu yang bersamaan untuk sama-sama terhubung gitu. Artinya kenapa 5? Karena 0 spasi 4, artinya berarti dia 0 sampai 4, dimana 0, 1, 2, 3, 4 itu jumlahnya ada 5 gitu. Kemudian kita kasih password, misalnya jarcom VTY, login, exit, kita show lagi. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, sekarang kita coba dari PC yang ini. Kita masuk ke telnet. Kita beri IP dulu untuk ini. Tadi yang terhubung ke PC 4 ini adalah FA20. Kita kasih IP dulu. Interface FA20, IP address 192.168, anggaplah 11, kelas C. Jangan lupa no shutdown. Exit. Sekarang ini juga kita kasih IP 192.168.12. Gateway-nya berarti 192.168.11. Sekarang kita masuk ke telnet. Ini kita masukkan IP-nya si routernya 192.168.11. Kita connect. Nah, kita langsung dimintain passwordnya. Kita masukkan jarcom VTY. Nah, baru dia bisa masuk gitu. Jadi sekian untuk video kali ini. Kita sudah belajar tentang mode apa saja yang ada di dalam router, kemudian password apa saja yang bisa kita lakukan di dalam router untuk masuk ke privilege mode atau untuk mengakses sebuah router itu sendiri gitu. Bye bye, thank you guys.